Pertama-tama Bapak-bapak, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya pada hari ini kita masih bisa bertemu pada acara sosialisasi penangkapan ikan yang ramah lingkungan di tempat panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, perkenalkan Pak, saya Bu Andri dari bidang perikanan Pak Ye. Kemudian mungkin belum besok karena panjenengan tergolong kelompok baru di Karena Sapi ya Pak Ye. Dari pendirian mungkin tahun ini apa tahun kemarin? Baru tahun ini ya. Ya alhamdulillah di Purwosari memang potensi ada perairan umum Pak ya, dan hewan tabiun. Otomatis di sini kemarin dicari Mas Safi ternyata ada orang-orang yang pekerjaannya menangkap ikan Pak ya. Nah, pekerjaan panjenengan menangkap ikan itu di bawah pembinaan dari Dinas Perikanan Pak. Jadi dari sisi perikanan tangkap. Kemudian dari sisi budidaya mungkin bisa digali lagi, mungkin perikanan tangkapnya oke sudah ada karena ada perairan umum. Mungkin dari perikanan yang budidaya yang ada di daratan ini, yang ada di lingkungan pekarangan panjenengan, mungkin panjenengan untuk ke depan penangkapan ikan yang sudah mulai menipis, mulai tidak ada, panjenengan mulai belajar artinya belajar untuk melakukan budidaya ikan di pekarangan. Sekalian panjenengan bisa memanfaatkan pekarangan jenengan, mungkin di depan rumah ini bisa kecil-kecil kan mulai latihan ya Pak bisa. Dan mungkin kalau mungkin ada 1-2 orang itu mungkin jadi embrionya jadi bisa mungkin digabung-gabungkan, ada kelompok ini untuk nelayan, ada pembudidaya. Dan ini juga saya perkenalkan untuk yang penyuluh di sini, mungkin kita sudah periksa Mas Afi ini penyuluh wilayah Kecamatan Pagungan Pak, mungkin yang sering datang ke panjenengan memberi mungkin penyuluhan, pembinaan seperti itu. Kemudian ini ada Bu Eni ini yang ngurusi tangkap Pak, khusus tangkap. Kalau saya di perikanan, ini yang perikanan tangkap, ini Mbak Rita juga terkait dengan pembinaan usaha. Untuk Mas Cindra ini khusus yang statistik tangkapnya, jadi khusus mendata panjenengan Pak. Jadi panjenengan itu hasil panjenengan itu didata oleh Mas Cindra, dilaporkan ke pusat. Jadi perairan umum ini juga ada hasilnya nih Pak. Panjenengan kan juga menghasilkan ikan istilahnya ikan untuk dikonsumsi, dijual atau dihargai Pak? Oh dijual. Pak Ketua atau sikan Pak? Dulu mawon ditutup ya. Tapi yang ini Bu Mbak yang sangat pesat ya, jaring. Kan waktunya kalau dari Bengawan itu meluap. Ya alhamdulillah ternyata ya masih nonton ya Pak, masih memanfaatkan perairan umum panjenengan, berarti benar-benar dimanfaatkan panjenengan untuk istilahnya menambah penghasilan. Selama ini kan kita tidak tahu kalau di Purwosari ternyata ada banyak di luar ini masih banyak ini Pak. Masih banyak, nanti didata Mas Safi barangkali didata lagi tidak apa-apa, meskipun tidak tergabung di kelompok sini atau enggak bikin lagi atau di kelompok sini juga tidak apa-apa, bisa. Ngeplak itu pirang ya. Plaknya jadi siji. Bu, itu kan penangkapannya itu tidak sesuai dengan aturan, pakai setrum Bu, yang bagian sana, Mboto, Berarti wonten ya Pak. Wonten, tapi pakai setrum. Nanti GPR kita nanti Mas Safi ini mendatangi, harus istilahnya didekati biar tidak seperti itu Pak Kalau akibatnya hetero nanti bisa diterangkan Mas Safi, akibatnya ya panjenengan kerja sendiri. Nah ini mboten insyaallah Pak Ya mudah-mudahan kalau orang sini enggak. Dari ke depan kedatangan kami ke sini ini awal dari kita istilahnya kita itu bersaudara Pak, nelayan, pembudidaya. Jadi jenengan itu stakeholder kami, jadi jenengan kita bina istilahnya jadi saudara lah untuk kemajuan perikanan di Kabupaten Ngawi. Terus ini untuk selanjutnya nanti tetap kita bina Pak, mungkin diadakan mungkin grup-grup WA, nanti bisa lewat Mas Safi Pak Terus kemudian nanti ke sini kami tidak membawa apa-apa Pak, cuma jaring saja dan nanti ada sedikit uang saku, tidak ada kaosnya, tidak ada ini Pak. Nanti ke depan mungkin Mas Safi bisa Pak, Mas Safi untuk memberi semangat bapak-bapak ini bisa nanti mungkin diusulkan perahu atau mungkin apa yang sekiranya sangat panjenengan butuhkan. Dan ini jaring ini Pak, menurut saya adanya seperti ini karena memang dananya ya adanya seperti ini. Nanti
10 orang dapat satu-satu. Gitu, nanti di akhir acara nanti kami mohon bantuan Pak, karena kami juga harus ini masalah bendera. Jadi kami membawa 5 bendera. Nanti bisa saya distribusikan ke panjenengan untuk bendera 5 orang saja. Nanti bisa disambung lagi setelah biar cepat gitu, biar Mas Safi menyampaikan ke jenengan. Nanti setelah acara nanti bisa langsung diskusi mawon. Jadi masalah yang apa nanti bisa kita utarakan. Kita saling diskusi Pak dia memberi masukan, mungkin ada saran dari kami atau apa bisa kita sampaikan di akhir acara. Jadi saya akhiri dari saya, mungkin ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Priyono selaku tuan rumah, ingkang kula hormati Bu Andri beserta jajarannya dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, ingkang kula hormati dan kula banggakan bapak-bapak nelayan KUB Purwosari sekaligus menjadi peserta pada acara sosialisasi pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di rumahnya Bapak Pri dengan keadaan sehat walafiat kurang suatu waktu. Salawat serta salam marilah tetap kita curahkan pada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya yang terakhir. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, di sini saya diamanai oleh Bu Andri untuk mengisi peraturan atau perundang-undangan tentang sektor tangkap. Sedikit menyambung apa yang dikatakan Bu Andri wau. Di sini sebenarnya Bu Nun Sewu KUB-nya sudah lama, sudah sekitar 3 tahunan yang lalu. Cuma kemarin habis bentuk terus kenging corona kok. Saat pun agak vakum, terus saat ini intinya pembinaannya baru yang dinas baru sakit rawuh iki. Terkait dengan sing jajar Ibu Andri wau, kita mriki rata-rata nggih padose ngagem jari nggih Pak, jari jondo. Tapi ada pula yang ini bagian desa Purwosari tapi dukuhan Boto nggih Pak. Niku sing kathah ngagem stro. Nggih. Kalau kathah Bu mriki tinggi produksi kalau kuadungan niku tinggi. Endung ngetan niku tinggi. Tapi alatnya gini, alatnya gini setrum. Perlu gitu setrum ya Bang. Karena kan teman-teman nggak tahu mungkin di setrum itu medar, tapi nih buat nengi ulut nengi setrum itu medar. Biasanya nggak tahu. Ya nanti kalau jelas kaitannya kali resiko, terus dampak peraturan mungkin sampai sanksi pidana kaitannya dengan tangkap nih. Langsung mau nggih Pak. Niki biodata kula Pak. Panjenengan pun hafal. Niku Bu, niku tangga kula Pak. Nggih natos mriki napa mboten niku Mas? Kenal apa mboten? Dasaripun pertama niku Undang-Undang Nomor 13 tahun 2004 tentang perikanan, terus wonten Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Perikanan niku Nomor 45 tahun 2019 itu nggih tentang perikanan. Terus wonten melih Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 itu tentang perlindungan nelayan. Terus wonten Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 niku wonten kaitan kalih sistem penyuluhan. Terus nomor 5 niku Kepmen 14 2012. Niki yang pertama niku Undang-Undang Perikanan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, terus wonten perubahan melih Undang-Undang Nomor 245 Tahun 2009. Ora. Ora. Niki Pak kaitannya kali napa istilah-istilah tentang sektor tangkap, kaitannya kali nomor 9 itu sumber daya ikan, yaitu adalah potensi semua jenis ikan. Terus sampune hitung niki niku kontekipun napa kontekipun sungai niku sumber daya ikan niku napa mawon sing wonten teng sungai niku. Terus potensi napa sing wonten teng sungai. Terus ngawon nggih, Terus kaitan lingkungan sumber daya ikan, yaitu perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamnya, yaitu lingkunganipun Pak, ekosistemnya. Tahun itu memiliki sungai, sungai Bengawan itu ekosistemnya tentang sungai itu. Terus penangkapan ikan itu di aktivitas melakukan kegiatan untuk menangkap ikan. Terus yang penting itu nomor 4 nih, nelayan. Itu orang yang melakukan penangkapan ikan. Terus panjenengan kan profesi ini mencari ikan. Itu disebut nelayan, Pak. Terus nelayan itu mboten teng pesisir tok, mboten teng laut tok, tapi teng darat nggih wonten. Baik, Pak. Atau pokoknya wong golek pados iwak niku dinamakan nelayan. Nah, nelayan niku wonten klasifikasine, Pak. Lek panjenengan niku termasuk nelayan kecil. Keterangan penjelasannya niku, orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Teng Undang-Undang Perikanan Pak, pada bab 3 pasal 5 itu wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau budidaya ikan itu meliputi perairan Indonesia. Niku laut Pak, laut. Terus perairan Indonesia niku garis pantai niku ke arah laut sekitar 12 mil, niku disebut perairan Indonesia. Terus nomor kali niku CII. Setelah 12 mil teng arah mrikone melih niku disebut CII, niku zona ekonomi eksklusif. Niku pados iwak teng mriku nggih wonten angsal. Tapi lek panjenengan kan mboten. Panjenengan niku sing niku nomor 3 niki. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan setelah lahan membudidayakan yang berarti juga layak Republik Indonesia. Terus panjenengan kan sing sadar sing pados iwak teng waduk niku mboten napa-napa Pak. Panjenengan pados iwak teng banget, teng Mojo Manis, terus wonten genangane nggih. Nggih, Dro niku mboten napa-napa. Itu karena mboten enak, Mas. Sak-sak lintok. Nggih, niku angsal. Tahun mriki panjenengan pados teng Kendung, teng Kandangan kan tesih lewatnya aliran air niku. Niku angsal. Kan wonten wonten peraturane. Iki dan ini Pak sing terpenting niku pada pasal 8 Undang-Undang Perikanan niku setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Terus panjenengan niku dilarang Pak. Angsal, ya kan kalau jelaske panjenengan iki pados teng iwak teng waduk, teng sungai, niku angsal. Tapi dalam artian harus memperhatikan ekosistem, harus melakukan cara penangkapan yang baik, tidak boleh memakai bahan kimia. Terus angsal. Wong jaba Pak. Wong kene akhirnya kalah kan. Jauh Bapak kene umpamane di Setrum Benasa Pak. Tiap jembatan pinggir lepen itu jenengan tukang bor ing ngaten niku. Nek sing damel tiyang ngaten iki mboten. Mboten cukup nggih. Tapi sale kan. Nggih. Sampai itu Bandri pas Pak Dol iki mungkin napa mawon iki kaitane kali kagem kelestarian, pertama kelestarian lingkungan dalam artian lingkungan perairan, terus kedua kaitannya kali perlindungan
usahane panjenengan mungkin Pak Jon iki panjenengan sampai ini coba Nggih. iki kula cuma nyampaikan Nggih. aturan-aturan mawon. Nggih. Iki teng pasal 8 nggih Pak. Nggih. Terus selanjutnya niki terus mawon. Lah niki Pak sing medeni sing kaitan pasal 8 niku kaitane pelarangan dan niki wonten ketentuan hukumipun, wonten pidananipun. Pasal 84 setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan produk, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 8 sing awal wau dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1.200.000.000 rupiah. Niku ancaman niku Pak. Niku sing sajan mboten kula. Niku sing sajan niku undang-undang. Undang-undang niku sing damel pemerintah kali DPR. Lagi ngatur langgu bikin anu teng jembatan apa teng pundi Nggih. kan niku. Terus panjenengan kan pun ngertos nggih Nggih. ancamanipun Nggih. kaitan kalih napa penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Ancamanipun jelas niku. Nggih. Penjara 6 tahun atau denda 1,2 M. Mungkin lek wonten rencange panjenengan kanca sing teng kidul cobi disajari kaitane kalih napa informasi sing asal saking mriki. Mungkin kersane apa lingkungan mriki iwake kathah. Terus napa panjenengan pados iwak nggih caranipun gak adoh-adoh teng mriki mawon wonten. Niku Pak sing kaitane kali undang-undang perikanan Nggih. sing dek wau kula terangkan sing niki sing nomor kalih niku kaitane kalih Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Intinipun ngaten Pak, panjenengan itu aktivitas mencari ikannya itu dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh pemerintah. Tapi nggih niku dewa harus memperhatikan kaitane kalih teknis menangkap ikan, kedah ramah lingkungan, ojo gawe setrum dan sebagainya niku. Terus kaitane kalih niki undang-undang niki panjenengan niku boleh Pak akses bantuan teng pemerintah niku boleh. Terus pemerintah niku dengan adanya undang-undang ini itu memfasilitasi panjenengan untuk mendapatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Ya contohipun mulai dari perahu, jaring itu angsal Pak. Syaratipun akses bantuan nggih pertama nggih kedah berkelompok. Kedua nggih kedah ngajukan proposal, mungkin mengetahui petugas, mungkin diajukan ke dinas. Wonten Pak sing bantuan kaitane kali niki sing saking mriki ngawi sing disajarke Bandri wau nggih wonten niku dana sing saking kabupaten. Mungkin sing teng provinsi nggih saged akses teng mriko, teng pusat pun juga bisa. Terus panjenengan niku usaha dan kegiatan sebagai nelayan niku dilindungi oleh undang-undang. Terus panjenengan nggih kedah semangat, kedah kalih dinas hubungane nggih kedah sae. Saupamane wonten anjuran napa pelarangan kaitane kalih penangkap ikan nggih harus panjenengan patuhi. Kersane mengki Bu Andri saged neguhne napa sing menjadi kebutuhan panjenengan. Iku sing undang-undang kaitane kalih perlindungan nelayan niku niki kula sekira-sekira membentuk namanipun kumpulan niku KUB Purwosari. Nah niku panjenengan niku berhak mendapatkan bimbingan niku dari penyuluh. Kayak kula kan profesine penyuluh. Niku berhak bina panjenengan. Dan panjenengan saged nggih intine ngobo kula saupamane dereng ngertos kaitane kalih napa mawon teng sektor tangkap. Terus napa mawon di luar tangkap misalipun teng budidaya,
teng pengolahan dan pemasaran itu saged ngakses kula. Maksudnya contohipun Mas iki bolo-bolo pengin pelatihan budidaya ikan lele sampean iki tolong ngasih napa materi niku saged. Mungkin kula akan dampingi panjenengan karena napa niku tugas kula karena sudah diamani oleh Undang-Undang 16 niki kula niku kedah dampingi pelaku utama perikanan. Pelaku utama itu wonten kathah Pak, wonten teng sektor budidaya nggih wonten. Terus teng tangkap nggih wonten, termasuk panjenengan nelayan niku nggih kedah kula bina. Panjenengan nggih berhak intinya untuk mendapatkan binaan pendampingan saya. Terus sama nih kula dangu mboten mriki jenengan di mawon. Masa suwirang mriki dolan mriki iki kanca-kanca pengen pengen anu ngeten angsa. Oh niki sing Undang-Undang Nomor 16. Terus sing terakhir niku kaitane kalih Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan yaitu itu tertuang pada Kepmen KP nomor 14 tahun 2012. Nah, niki Pak pada bab 2 kaitane kelembagaan pelaku usaha perikanan. Bentuk kelembagaan pelaku usaha perikanan itu wonten. Terus nomor 2 niku Pokdakan. Niku dibentuk oleh pembudidaya ikan. Kepanjanganipun Pokdakan niku adalah kelompok pembudidaya ikan, singkatanipun Pokdakan. Terus nomor 3 niku Poklasar, niku dibentuk oleh pengolah dan pemasar. Niku kepanjanganipun kelompok pengolah dan pemasar, singkatanipun Poklasar. Nah, nomor 4 niki Pugar. Niku dibentuk oleh petambak garam. Kepanjanganipun kelompok usaha garam rakyat. Mriki kan mboten wonten ing daerah pesisir. Nah, sing paling ageng kan nggih teng Madura niku. Terus nomor 5 niki sebenarnya gandengane kali nomor 1, Pak. Pok Mas niku dibentuk oleh masyarakat dalam rangka pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan. Kepanjanganipun Pok Mas niku kelompok masyarakat pengawas. Ajane niki gandengane kalih KUB. Dados KUB niku caranipun kumpulane tiyang sing pados iwak. Lah Pok Mas niki kumpulane tiyang sing ngawasi panjenengan. Dados lek wonten panjenengan nglanggar napa pengawas Pok Mas niki berhak menindak. Dalam artian menindak nggih wonten tahapane Pak, mboten cekel lapor polisi, tapi nggih kono diarahkan, dikasih masukan. Mungkin lek tetep ngeyel nggih baru di masukkan ke ranah hukum. Nggih sekilas niku Pak sing kaitane kalih napa sosialisasi peraturan tentang sektor tangkap niki pun kondisional kan pun terbentuk nih kelompok mriki terbentuk. Ingin mengutarakan unek-unek nopo monggo disampaikan. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak Kades. Monggo Pak Kades ngasih sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati rekan-rekan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ngawi. Saya hormati Pak Sri selaku tuan rumah dan kelompok usaha bersama. Saya hormati langsung kemauan untuk menerima kita ikan ngajeng. Jadi matur suwun sanget Mbak Andi. Jadi nek mboten gantung itu saking banyak wajinya ya. Sekarang saya Bupartono ya. Jadi Wadungan. Buturah. Saat ini kita terus Buturah. Wadungan. Terus nyuwun sewu kalau dulu tahun pinten nggih kula sempat manggi 2 hari. Nggih teng kantor dinas waktu itu kula posisi ampun purna dari Kades. Iseng-iseng pengen usaha
budidaya. budidaya ikan lele. Ya, itu sempat saya punya beberapa kolam dan sudah berbagai cara, berbagai trik saya terapkan. Saya sempat main ke Magetan, ke budidaya ikan lele, itu pakai trik apa saya gunakan. Terus sempat pakai kolam ya filter itu pakai bioflok ya, kalau jenis bioflok itu juga saya terapkan juga. Atau kenyataannya ya kurang maksimal juga hasilnya. Waktu itu saya sempat rawuh ke dinas peternakan yang intinya minta bantuan program ya, namanya masih awam dulu itu, jadi saya main ke sana saja silaturahmi gimana akhirnya suruh membuat kelompok ya. Jadi terus akhirnya dengan waktu itu kok kelihatannya kok budidaya ikan ini kok hasilnya kok nggak ada sama sekali. Panen dari dipotong pakan, bibit itu nggak ada sisanya sama sekali. Jadi mungkin dengan rawuh panjenengan dari kelompok yang baru saja terbentuk di Desa Purwosari, nanti bisa ada binaan tersendiri, ada pendampingan. Karena apa? Kalau memang itu ada pendampingan, mungkin ada ilmu-ilmu baru yang bisa disampaikan untuk para petani yang ada di Desa Purwosari. Terus terang kemauan waktu itu pokoknya memang nggak ada jadi kalau ada tengku bakul ngoten niku pun harganya sakmene ngoten iki petani sini sudah piye kok dienggo suwe-suwe ya pakane saya tambah wis monggo lah. Jadi kula nyuwun panci nggih, namanya pemerintah itu sifatnya memberi bantuan itu harus ada wadahnya itu harus ada kelompok. Jadi monggo untuk Pak Pri kalau memang sudah ada kelompok niki nggih diteruskan, jadi dikembangkan. Jadi harus sabar, namanya pemerintah itu namanya program Kabupaten Ngawi tidak ngopeni Purwosari saja, mungkin banyak wilayah yang juga membutuhkan bantuan. Tapi niki kula mohon nggih mohon itu jatahnya mohon Bu Andri nggih niki untuk kelompok Desa Purwosari ini saged dipun dampingi, mungkin saged pikantuk program terus kersane semangat melih ngoten. Terus nek pun bentuk kelompok terus mungkin enten program ngoten biasanya semangat mungkin. Terus suwi kadang itu program biasanya akhirnya nglokro. Terus tergawau disampaikan, terus ada aturan-aturan tadi nggih. Namanya aturan itu sebenarnya sudah lama gitu, untuk tidak boleh nyetrum, tidak boleh ngobat. Itu sebenarnya aturan dari presiden siapapun itu sebenarnya sudah. Atau kenyataannya di masyarakat itu nggih mengindahkan aturan-aturan tersebut karena ya istilahnya putih niku spontan. Kadang orang tarian obat ngoten. Padahal ngeten iki nggih urunan. Tapi juga mungkin nek nenten ngeten iki nggih saged memberi wawasan ke teman-teman yang lain di sana bahwasanya kalau mengobat itu tidak diperbolehkan. Tapi nek wilayah mriki nggih jarang Pak, untuk biasanya wilayah atas yang sering nek mriki niku pemancing semua. Jaring sama jaring itu kebanyakan nelayannya. Nggih mungkin sekedhik niku saking kula sepindah malih matur suwun sangat atas rawuhipun, perhatianipun dumateng kelompok kami yang baru terbentuk. Wonten kiranipun nyuwun pamunten, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mun sewu Pak Kades matur sembah nuwun panjenengan saged rawuh. Ini biasanya nek nelayan wis diumbar karo Pak Kades. Nggih memperhatikan ragame. Biasanya pengen nelayan itu lurae wis gak patek-patek. Soale nelayan iku nek dikei bantuan iku nek nelayan nelayan ki apa gak patek berharga. Tapi mboten patek berharga kanggone wong sing mboten melakukan nggih Pak. Tapi yen jenengan melakukan otomatis nggih bantuan iki ya tetep berarti to Pak nggih. Nek mboten ya nggo apa ndak perahu padahal nek sing kangge butuhne tetep butuh nggih Pak nggih. Ini nyuwun sewu Pak Kades, alhamdulillah Kapolres Purwosari ini ya
termasuk potensinya luar biasa dia, termasuk ada pertanian, kalau kelompok taninya Pak Joko, sing biasanya kantor apalagi Pak Joko. Terus kemudian dulu zaman dulu peternakan itu nggih wis sembahe zaman ngono daerah niku. Wakil ono wis peternakan zaman kuno nggih, zaman dulu. Saya sering ke situ waktu Gaya Baru itu peternakan sering Pak dulu zaman kebo apa itu sapi kebo. Zaman dulu banyak. Pun wis bernama niku perkawanan. Terus kemudian yang perikanan Pak Kades pun kesupen, tapi niki ingat meleu Jo Purwosari pernah ke sana. Waktu itu mau bentuk kelompok, tapi tunggu ya terus nggak ada itu. Terus nyuwun sewu dulu itu juga penyuluhnya juga sedikit. Kalau yang ini tahun 2022 juga sudah banyak penyuluh dari CPNS maupun P3K baru. Jadi kita sudah punya 6 penyuluh perikanan. Jadi satu kecamatan dipegang oleh 3 kecamatan satu penyuluh. Kalau dulu sepuh-sepuh Pak penyuluhnya mau pensiun dan itu semangatnya tetap kurang. Dan ini pun muda-muda termasuk Mas Safi ini ya termasuk nom ini. Mungkin niki mboten jenengan Pak jenengan sakit lapor teng kula penyuluh mboten tak matos teng lapangan gitu. Gini tugasnya Mas Safi ngoten itu. Terus sing budidaya niku lasuan Pak Kades sampeyan wonten jek enek orang Purwosari budidaya. Terus yang tenang Pak budidaya. Kita nek pun boten enten nggih. Pabrik iki gasan niku tapi nggih ambil. Ini aman Pak, apa dibutuhne apa dana desa napa kok sithik-sithik cilikan itu sama dana desa misalnya nanti desa kayak depel kan itu. Nanti pelatihnya bisa Mas Afi ini bisa untuk pelatihan keterampilan. Kan juga ada pelatihan keterampilan seperti itu Pak, tapi untuk tahun ini kita arahkan ke daerah yang fokus kemiskinan ekstrim. Jadi di APBD-nya ini memang kecil Pak, kita kalau tidak ada DAK itu kita tidak bisa apa-apa, dana alokasi khusus. Jadi ya bisanya kecil tahun ini ya itu kita tahun ini ya bisa ngubeng ke tempat jenengan niki bisa ketemu nek mboten ngeten nggih. Mboten enten Pak niki kula usahakan bisa ketemu dengan nelayan-nelayan. Jadi kalau ada acara apa festival nelayan bisa ngundangin jenengan. Kalau enggak loh saya enggak tahu jenengan Pak. Kalau Purwosari ternyata ada nelayan. Dan nyuwun sewu Pak Kades nih saya memang tidak ada riba, tapi acara ini kita bawakan oleh-oleh ini Pak. Jaring ini cuma satu, tapi nanti selanjutnya biar dibagi Mas Abi sendiri. Ini cuma simbolis saja, nanti biar dibagi sendiri Pak. Ada 10 jaring dan nanti ada sedikit uang saku untuk 10 orang yang ada di sini. Ini untuk budidaya jangan dipaksakan Pak kalau memang enggak, tapi harus dilatih dulu, harus terampil. Kalau enggak terampil panen sekali mesti langsung guling. Tapi kalau pelaku-pelaku yang lama ini yang masih tegak, ini yang masih cikrip, kolam nggih guling. ini yang masih hidup ini ya termasuk pelaku-pelaku yang lama usahanya besar. Ini usaha cilik-cilik kan pun bukan sakit Pak, kalau enggak ya dipermainkan dalam sama. mukul gitu, tidak bisa coba-coba seperti itu malah guling di panen melarang. Kemudian tadi saya sampaikan ini mudah-mudahan ya awal yang baik Pak ini untuk kita bina terus menerus nanti untuk yang KOP tahun depan pun bisa mungkin bentuknya mungkin lain Pak G kita undang. Jadi bahwa kita itu punya nelayan Pak Bupati juga perso bahwa perairan umum Ngawi ini ternyata biohasil yang Pak. Tapi ini mau setunggal nanti sampai dengan sapi jadi kalau garis bawah ini tuh intinya nangkap dengan kenapa kok hukumannya kok gede soalnya urusannya kalau pelestarian sumber daya alam ya Pak ya termasuk ikan di situ. Jadi benar-benar tidak boleh nek jenengan melakukan itu ya kita iwae. Jadi jenengan ora iso nangkapnya. Anak putu ning benjing yang pun boten saged Pak. Jadi ngoten niku. Kemudian terkait dengan ya ini Pak Kades untuk yang ini misalnya kayak apa perairan yang di Purwosari termasuk panjang ya Pak Purwosari ya Pak belum sih kan misalnya ke depan itu bisa diarahkan untuk wisata atau wisata apa terus pemancingan itu nanti bisa kita support sedikit terus kita bilang kita apik ora nyawane mereka apik apa buat saya itu bisa ini banyak itu ya artinya wonten tempat tertentu teng Sungai Bengawan Madu ini sing sekirane kaya wonten pedungan
sing diluwak. di belakangnya Bang Udin ini. Itu memang lokasi pemancingan Bu. Itu setiap warung Jepang. Enggak kan orang yang berkunjung ke situ ya tariin lah mancing itu Pak. Oh, bener. Aneh. Perkara itu. Kan bangun di rumah ada utang. Betul bayar tanpa enggak wonten kuliner itu Pak. Bisa bayar tanpa enggak ada orang jualan kan paling enggak sudah bisa ekonomi Purwosari. Ya mungkin itu Pak yang bisa sedikit saya sampaikan, mungkin ada unek lagi gimana. Monggo sing Nggih. gede Terus tanggal. saya niku wau Bu. Misalnya nek enten undang-undange setrum kalau wau, Nggih. jenengan suka nibur teng pinggir lapangan nggih. nyun anu mawon. Nggih Pak, nanti Jangan gamelan mungkin tadi Bisa. tajurne kaya. Nggih, larang nyetrum niku lho Bu. Nggih. Soalnya mriki niku tiyang tebih-tebih mboten tiyang mriki mawon. Jadi kesane ngetot. Iwak katang nggih jan mriki, Pak. Kata, itu. Oh sing kathah nggih Pak. Asih, nggih. Itu loh Mas yang jurusan dari Jajar. Jajar. Ditebari ngoten ya saged ta Pak mriki. Tebari ikan, ditebari Benih. benih ikan itu Mas. Silat. Ilang nggih. Ilang. Ayo, Soalnya Langsung. nggih, langsung pengawan. Cuman nek tiap air napa niku meluap, kenggawane malah milih ngidul. Nyengkrek niku. Nyengkrek, nggih. Iwak- Mudik, iwak- nggih. iwak patenan kan lek apa Banyu Ageng niku nyengkrek Nggih. mudik. Kan niku wonten napa? Kali Kali, nggih, Pak. nggih, lepen. Kali rada ageng niku Nggih. sing niku kalau jembatane Nah, niku Jajar. Jajar. iwake nggih kuatah. kata nggih. Sing teng lepen ageng nggih kathah, Pak. Kata. Sing padha sing lepen sinten iki? Ini pinggir lepen ini sudah pintu. Jaring apa ya? Jaring. Sing sasaran iki lho Pak. Niki niku Ya, ibu-iburannya. Sistemnya pripun? Pasang wonten Pasang diumbar mawon mungkin di- Tebarien mungkin Nggih. di napa di tunggu. ini napa langsung ditunggu. pasang nggih tarik wonten Mas dikelilingi teng kedung wonten tarik. Kuwi nek pre terus Betul. pripun? Nggih di Anu. digosok ning ngeten. Diputer nek napa niku? Jaring ini jaring kali. Kemarau. Dadi nek iki jaring iki kelilingi wae kasane ngumpuk teng lho Mas. Nggih. Gosokne lah istilahnya. Berarti sami kali tiang sumengko. Waduh. Asalnya tiap kula ngamati kan dek wingi pun teng napa Supo, Ngawi, kapan kok teng kandangan niku caranipun benten-benten Pak Pun. Nggih. Padahal niku kan niki setunggal jalur to niki. Nggih. Jalur Bengawan Madiun niku daerah napa kandangan kali iki cara nangkape pun benten. Tapi alatnya sama. Jaring, pakai jaring. Jaring nggih benten, mriko anu rada gedhi Pak. Lah mriki sing jaring panjenengan pun pinten? Tali Mas. Kali Tali nyari, sing Kagak dua macam. Tali nggih, dua nyari tiga nyari. Yang sing cilik nggih niku nek sing lompat sing gedhe. Sing Depan belakang Mas. Sing arep gede sing gede. Sing cilik nggih wonten. Nggih. Yang cilik digiling. Digiling. Nanti lepas kan langsung kan cilik niku. Nyolot nek Dal. bedane iwaknya sing agung nyolot mungkin nabrak mungkin mulai ngono lho Mas. Basap Nggih. basap nggih. Kulo lho sing ngalami Tapi ini musim ketiga nih musim rendeng. pasang. Namun digesang malah ditunggu. Sing teng mriki Nggih, nggih nggih. sekarang ngidul niki. Nggih. Bayi meneng iki lho Mas. Nggih. Niku pun sap-sap mriku enten enten. Mungkin sing bagian iki nggih bagian nonton wakil sing cilik mboten. Sing teman-teman iki. Ya nyala iwak medun yo kaya. Tinggal web balik. Mboten Pak nek ditebari benih saking mriki kan munggah, yang krek munggah mriko. Tapi kan tesenten to barange benih iki sudah dadi gedhe to nggih. Mboten ilang to. Lah nggih kan yo gak apa-apa berarti. Boten namanya. Tapi anu Bu, nek sing ngetrum niku tesih undang-undang sing dipasang. Pun nuwun sewu mawon, pun ngantos ditebari ngono Mas. Soale sing setrum niku sik anu niku Mas. Sing daerah itu kuat. Nggih. Terus kuat. Pokoknya jembatan niku ngidul setrum kuat. Cuma wonten sing jaring, wonten sing Nggih. didani. Nek sing blok mriki panji jaring, nek sing ngidul panji kebanyakan setrum. Benih separene sing budidaya mawon daripada di sungai kan. Nggih. Mesti Kelompoke dereng wonten. Sampai dari Pak Kalau bedani lah Bu, teng pola wiji Wong budaya. nggih wonten tapi belum jumlahnya Nggih, sering ngumpul. Nila apa panen Pak? Nila apa nggih pun panen Pak?
Kalau Tapi ben Itu gimana panen apa mboten? Terima apa kasih ya, Mbak. Iya. jiwa Jadi gitu. itu les salahku lah sing tak pancingi rame. Niru ya. Jadi kan kalau kan gak ada bot yang koret, lah gak ada kolam niku di anu kalau openi nonton akhirnya kok ical sedoyo enten sing ngagem-ngagem semanten iki. Kata jane. Niki Pak Pri sing ngundun iki ben. Soalnya napa Pak namine budidaya niku nggih mboten sekedar napa nyemplung iwak, maksudnya harus ada teknik-teknik Pak. Nek mboten ngoten nggih namung dolanan tok nggih Pak nggih. Nggih. Dan Nggih. hiburan niku Nggih. mboten hasil Pak. Nggih. Nek memang itu harus mungkin lari-lari Pak Kades mulai ditumbuhkan untuk sana.